Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Seperti biasa, Pak Ren harapkan kalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dan yang pastinya semangat untuk belajar hari ini. Nah, hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2020, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Untuk itu, kalian bisa siapkan buku paket tema 1 kalian, dan kemudian kalian buka subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Setelah ini, Pak Rian akan berikan sebuah video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Untuk itu, kalian simak baik-baik ya, oke? Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia untuk kalian kelas 3 di tema 1 subtema 2. Kita ikuti bersama-sama. Adik-adik, tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita bertambah? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Nah, atau bisa membaca dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, adik-adik, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Lalu kita akan mempelajari tentang pertumbuhan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Lalu, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan, olahraga, serta gen atau keturunan dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi adik-adik. Lalu, apa saja sih macam-macam makanan sehat dan bergizi itu? Ya, yang pertama adalah makanan pokok, kedua lauk pauk, ketiga sayur-sayuran, keempat buah-buahan, dan yang kelima susu. Kita akan membahasnya dari makanan pokok. Ya, makanan pokok biasanya mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sayur-sayuran adik-adik. Setelah makanan pokok, berikutnya ada lauk pauk. Ya, lauk pauk biasanya mengandung protein. Nah, protein ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, telur, dan daging. Dan yang kedua adalah apa adik-adik? Ya, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya yaitu tempe dan tahu. Nah, ini berasal dari kedelai adik-adik. Berikutnya yang ketiga adalah sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya ada kangkung, bayam, wortel, brokoli, terong, dan masih banyak lagi sayur lainnya adik-adik. Kemudian yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya ada buah apel, jeruk, semangka, nanas, anggur, pisang, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kelima adalah susu. Nah, susu pada umumnya diperoleh dari susu sapi. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak. Yang berikutnya adalah proses perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Ya, pertumbuhan manusia akan terhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu adik-adik. Berikutnya adalah contoh perkembangan. Saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring berkembangnya fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan melakukan segala kegiatan. Saat kita masih bayi, kita tidak bisa memegang dot susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian, contoh yang berikutnya adalah, ya, pada saat kita kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan suatu barang. Tetapi saat kita sudah dewasa,
kemampuan berpikir dan emosi kita berkembang. Kita akan ikhlas jika kita kehilangan sesuatu. Berikutnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama dimulai dari bayi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian berikutnya kanak-kanak atau balita pada usia 2 sampai 5 tahun. Tahap selanjutnya adalah anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Berikutnya adalah fase remaja pada perempuan usia 11 sampai 18 tahun. Pada laki-laki usia 11 sampai 20 tahun. Fase berikutnya adalah dewasa, yaitu usia 20 sampai 40 tahun. Dan berikutnya adalah lansia atau manula, yaitu di atas 50 tahun. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan, olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Demikian adik-adik, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, minggu lalu Pak Rian pernah memberikan kalian video pembelajaran tentang cara penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Nah, kira-kira kalian masih ingat tidak caranya? Kalau kalian lupa, kalian bisa minta bantuan orang tua kalian ya, atau kalian bisa putar kembali video pembelajaran yang pernah Pak Rian kirimkan ke kalian. Setelah ini, Pak Rian akan memberikan 2 tugas untuk kalian untuk dikerjakan pada hari ini. Tugas yang pertama adalah tugas matematika, dan tugas yang kedua adalah tentang bahasa Indonesia. Oke? Untuk tugas matematika, kalian bisa membuka buku paket tema 1 kalian di halaman 61. Di situ, kalian akan menemukan 4 buah soal penjumlahan bersusun. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya. Selanjutnya, untuk tugas bahasa Indonesia, kalian bisa membuka pada halaman 62. Tugasnya adalah, coba kalian ceritakan tentang perkembangan yang telah terjadi pada diri kalian. Ceritakan dalam 5 kalimat saja ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku tugas daring ya. Dan seperti biasa, jangan lupa diberikan identitas untuk masing-masing tugas kalian, supaya Pak Rian bisa memberikan nilai kepada kalian. Terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, termasuk juga tugas-tugas untuk kalian ya. Nah, seperti biasanya, kalian kerjakan tugas-tugas tersebut hari ini paling lambat jam 9 malam nanti. Tetap disiplin, tanggung jawab supaya nilai kalian makin bagus, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!